Halo adik-adik, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik adik-adik, minggu lalu kita sudah membahas tentang fiksi dan non-fiksi ya, bagian pertama. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang bagian yang kedua. Oke, jadi kita langsung saja ya, fiksi dan non-fiksi bagian yang kedua. Nah, oke, sebelum kita berjalan lebih jauh ya, langkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk adik-adik jangan lupa untuk komentar di bawah ya, komentar di bawah. Untuk absen kalian ya, agar ibu tahu kalian sudah menonton atau belum. Jadi kalian harus tulis nama kalian, _kelas, _jurusan. Oke, sampai sini paham ya? Baik, persiapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita sudah berdoa ya, jadi kita sedikit tenang ya. Oke, kita lanjutkan saja adik-adik pada pembahasan lanjutan ini ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang penilaian nih adik-adik. Bagaimana cara kita menilai buku fiksi ya. Untuk yang pertama kita menilai buku fiksi terlebih dahulu. Terus nanti baru kita akan bahas penilaian tentang buku non-fiksinya ya kan. Kita lihat. Nah, kita pada penilaian buku fiksi ini kita bisa melihat dari tinjauan amanat adik-adik. Nah, buku si A amanatnya seperti apa? Bagus atau tidak? Buku si B bagaimana amanatnya? Jadi kita meninjau dari amanat per buku ya, amanat-amanat dari per bukunya. Selanjutnya kita bisa melihat dari tinjauan nilai-nilainya adik-adik. Nah, bagaimana nilai-nilai dari sebuah buku fiksi? Nah, nilai-nilainya ada nilai agama ya kan. Nah, dari nilai-nilainya mana yang lebih baik seperti itu. Nah, di sanalah kita bisa menilai suatu buku fiksi. Misal buku si A, nilai-nilainya kurang lengkap. Nah, buku si B nilai-nilainya hanya 2 dan lain sebagainya. Nah, misal si C, ini sudah lengkap dalam pemaparan untuk mencari nilai-nilainya itu semuanya ada, semisal seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu bisa kita lihat dari komentar. Nah, bagaimana komentar-komentar orang-orang dalam menilai buku fiksi tersebut ya. Buku fiksi sangat banyak ya adik-adik ya. Jadi kita bisa menilai dari 3 tinjauan ini, yakni 3 tinjauan amanah, tinjauan nilai-nilai beserta tinjauan dari komentarnya. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas dari penilaian buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi adik-adik. Nah, pada penilaian buku non-fiksi itu ya adik-adik ya, kita lihat dulu nih. Nah, Gorif Keraf ya, yakni itu seorang ahli bahasa. Oke, kalian harus ingat ya, Goris Keraf itu merupakan seorang ahli bahasa. Jadi, beliau itu menyatakan adik-adik untuk penilaian dalam buku pengayaan non-fiksi itu bisa dengan cara atau dicari dengan cara meresensi. Nah, jadi beliau sudah mengatakan atau mendefinisikan ya bahwa resensi itu sebagai tulisan yang berisi tentang ulasan atau penilaian terhadap suatu karya tulis atau buku ya. Jadi untuk penilaian buku non-fiksi itu bisa kita kerjakan untuk penilaian dengan cara meresensi. Nah, Bu, cara untuk meresensi bagaimana sih, Bu? Ya, Ibu akan jelaskan ya. Jadi resensi adik-adik. Nah, resensi. Kita lihat. Yang pertama itu dari judulnya, judul resensinya. Terus juga ada identitas hasil karyanya, bagaimana identitasnya. Terus ada pendahuluannya bagaimana, sudah baik belum, seperti itu ya. Isinya subbabnya sudah baik belum. Terus ada
penutup. Nah, penutup ini biasanya berisikan tentang background ya, background tentang si pengarang biasanya ada di sana, kadang juga tidak. Terus juga pengucapan ya, terima kasih dan lain sebagainya ya, itu juga atau ringkasan-ringkasan ya, ringkasan-ringkasan pada penutup ini. Jadi ada 5 cara adik-adik dalam meresensi buku pengayaan ya, buku pengayaan non-fiksi. Nah, ada 5 cara. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalian ingat ada 5 cara. Dari menilai judulnya ya kan, judulnya bagaimana, sudah baik atau belum, terus identitas hasil karyanya bagaimana ya kan, dari penerbitan bagaimana, terus nama pengarangnya, terus tahunnya, halamannya dan lain sebagainya ya. Dalam resensi buku itu ada bagian-bagiannya ya. Terus pendahuluannya yang berisikan tentang sesuai tidak dia dengan judulnya pendahuluannya, nanti nyimpang lagi. Semisal tentang bahasa Indonesia, tiba-tiba pendahuluannya tentang pembahasan bentuk akar, misal seperti itu kan sudah tidak sesuai ya adik-adik ya. Jadi kita bisa urutkan poin kelima poin ini untuk menentukan atau untuk menilai suatu buku pengayaan non-fiksi. Oke, paham ya? Selanjutnya dilanjutkan dengan pendahuluan, isi, dan penutupnya. Oke. Jika ada yang ingin tanyakan, kalian bisa langsung tanyakan ya adik-adik ya. Ibu akan siap untuk menjawabnya. Baik. Langsung saja ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur ya, struktur pada fiksi maupun non-fiksi ya. Ya, yang fiksi dan non-fiksi. Oke. Pada struktur cerita fiksi ya, atau struktur fiksi, buku fiksi itu tidak jauh dari struktur cerita pendek adik-adik atau cerpen ya. Nah, itu ada 6 unsur. Oke, langsung saja ya. Yang pertama kita akan bertemu dengan abstrak. Oke, nah pada bagian abstrak ini ya, atau pada bagian ini, itu sebenarnya boleh ada dan boleh tidak adik-adik. Nah, jadi kadang pasti kalian akan bertemu dengan abstrak ataupun tidak ya. Jadi kalau ada, misal kalian ingin menilai suatu buku ya, sebuku fiksi, loh bu kok ini tidak ada abstraknya, ya jadi memang sifatnya opsional ya, jadi bisa ada bisa tidak ya untuk abstrak, bagian abstraknya. Nah, pada bagian abstrak ini juga biasanya itu berisikan tentang inti ya, inti dari sebuah karangan cerita fiksinya. Jadi di abstrak inilah dia berisi kadang-kadang ya. Oke. Selanjutnya ada orientasi adik-adik. Nah, bagian apa ini Bu? Ya sama seperti cerpen ya, pada bagian orientasi ini pasti akan berisikan tentang pengenalan tokoh ya. Nah, pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita, dan bagian ini juga yang menjadi bagian awal. Nah, kalian ingat ya, pada bagian orientasi ini berisikan tentang pengenalan tokoh ya, yang pertama ya. Tokoh ini nanti terlibat dalam cerita ya kan, terus juga merupakan bagian awal ya, bagian awal dari penjelasan dari cerita atau sebuah novel ini, semisal sebuah teks fiksi, buku fiksi tentang cerpen atau mungkin tentang novel seperti itu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada komplikasi. Nah, ada komplikasi. Kalian harus tahu ya, pada bagian ini adik-adik akan ada mulanya atau titiknya atau titik mulainya seperti itu ya, titik mulainya suatu permasalahan ya. Jadi pada komplikasi ini akan muncul masalah ya pada cerita yang sedang kalian baca. Nah, di bagian ini akan bertemu dengan munculnya suatu masalah atau problematika yang dialami oleh tokoh ya adik-adik. Selanjutnya kita akan ada evaluasi. Nah, biasanya memang kalau ada komplikasi pasti ada evaluasi ya. Jadi tugas evaluasi ini apa? Jadi untuk evaluasi ini adalah bagian pemecahan masalah ya. Tadi di komplikasi kita bertemu dengan munculnya masalah.
Di evaluasi kita akan bertemu dengan bagian pemecahan masalah ya, atau penyelesaian suatu masalah yang sedang dialami oleh tokoh. Nah, sampai sini paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya itu ada resolusi. Nah, pada bagian resolusi ini adik-adik itu merupakan inti dari pemecahan masalah ya. Jadi dari masalah-masalah yang sudah dihadapi tokoh itu tadi adik-adik, terus itu akan menjadi akhir dari penyelesaian masalahnya. Nah, itu apakah dapat berakhir dengan baik ataupun berakhir dengan tidak baik ya. Jadi tidak selalu suatu cerita itu akan berakhir dengan baik adik-adik. Bisa berakhir dengan baik maupun berakhir dengan tidak baik. Nah, kalian perlu catat ya pada bagian resolusi ini ya. Merupakan inti dari pemecahan masalah ya. Dan akhir dari inti masalah ini tadi bisa berakhir dengan baik maupun tidak. Oke, kalian perlu catat. Selanjutnya kita akan bertemu dengan koda. Nah, sudah seperti hampir semua kalimat ya, hampir semua teks ya, pasti kita akan bertemu koda ya, atau reorientasi. Ya, sudah jelas ya pada bagian ini pasti bagian akhir cerita ya, bagian dari akhir cerita yang berisi pasti tentang kesimpulan suatu cerita itu, terus juga berisikan amanat yang disampaikan pengarang, pesan moral yang disampaikan pengarang yang bisa dipetik bagi pembaca ya. Jadi sudah sangat lumrah ya untuk kodanya ya, pasti kalian paham ya. Oke. Selanjutnya kita membahas yang non-fiksi ya. Nah, pada bagian non-fiksi juga adik-adik kita akan bertemu dengan orientasi adik-adik. Hanya saja pada bagian non-fiksi ini kita hanya akan bertemu dengan 3 struktur. Nah, oke. Kalian amati. Yang pertama kita akan bertemu dengan orientasi. Tadi Ibu sudah sempat jelaskan ya bahwa orientasi itu berisi pengenalan tokoh ya kan, pengenalan tokoh dari sebuah cerita ya, atau awal dari penjelasan dari cerita yang akan dibuat seperti itu ya. Terus juga kita akan bertemu dengan urutan peristiwa. Nah, urutan peristiwa ya yang sudah jelas bagaimana tentang awal mulanya ya, terjadi permasalahannya ya, sampai permasalahannya selesai, dari awal sampai akhir, urutan peristiwa. Selanjutnya baru ada reorientasi atau biasa disebut koda ya. Jadi hanya 3 di sini. Ya, tadi Ibu juga sudah sempat jelaskan ya kan. Untuk koda itu pasti berisi tentang kesimpulan, tentang amanah dan lain sebagainya. Oke, sampai sini paham ya, mudah dipahami ya untuk struktur non fiksi, karena sebagian berada di struktur fiksi ya kan. Tadi Ibu sudah menjelaskan panjang lebar di bagian fiksi. Oke, kita lanjutkan lagi adik-adik ya ke bagian yang selanjutnya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, kita sudah memasuki kaidah kebahasaan fiksi dan non-fiksi adik-adik. Nah, kaidah kebahasaannya ya. Jadi pada kaidah kebahasaan buku non-fiksi itu sering menggunakan majas adik-adik, sering menggunakan majas. Bahasa-bahasa majas ya. Jadi perlu kalian ketahui ya kan ya. Perlu kalian ketahui bahwa majas itu juga dibagi beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada gaya bahasa sindiran ya kan. Nah, pada gaya bahasa sindiran ini bagaimana? Pada gaya bahasa sindiran contoh dari majasnya apa saja sih Bu gaya majas sindiran itu Bu? Nah, kalian harus ingat ya pelajaran-pelajaran dulu ya tentang majas ya. Kalian bisa bertemu dengan majas ironi ya kan. Nah Bu, apa tuh ironi Bu? Ya, jadi ironi itu majas-majas yang bertentangan dengan fakta yang
ada, seperti itu ya. Jadi misal seperti ini nih, Ibu mengatakan, Dian, rapi sekali kamarmu ya, sampai sulit Ibu mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Nah, di sana itu kan sebenarnya sindiran ya, menyindir bahwa kamarnya si Dian ini tadi kotor, semisal seperti itu ya. Jadi tapi bahasanya sangat halus ya. Rapi sekali kamarmu no. Sampai ibu nggak bisa loh nyari tempat untuk yang bisa ditiduri. Nah, di sana ada sindiran ya kan. Terus juga biasa juga bertemu semisal sinisme ya, sindiran secara langsung semisal ya kan. Suaranya kamu keras sekali sih, sampai kupingku sakit. Nah, ya kayak gitu itu sindiran secara langsung. Ada sarkasme, itu tentang sindiran secara kasar ya. Jadi bisa ya yang kasar-kasar lah, sindiran kasar-kasar semisal kamu itu hanya menjadi benalu di keluarga ini, atau mungkin kamu hanya sampah masyarakat, semisal seperti itu ya. Itu merupakan gaya bahasa sindiran yang biasa digunakan dalam bahasa atau kebahasaan fiksi dan non fiksi ya adik-adik. Jadi ya salah satu lah, tidak semua dipakai, jadi salah satu saja. Selanjutnya itu ada gaya bahasa pertentangan. Nah, kalian sudah tahu, masih ingat untuk gaya bahasa pertentangan? Apa saja untuk gaya bahasa pertentangan? Ya, jadi ada gaya bahasa litotes, ada paradoks ya kan, ada antitesis, ada kontradiksi ya kan, kontradiksi interminis ya kan. Jadi kalian harus mempelajari dulu majas-majas adik-adik, dari jenis-jenisnya, terus dari bagian-bagiannya, ini termasuk si A, ini termasuk bagian yang jenis-jenis apa. Jadi nanti memudahkan kalian dalam mengartikan atau menentukan suatu kalimat itu merupakan suatu majas ya, bagian majas yang mana. Oke, jadi walaupun Ibu sudah menjelaskan di sini, tapi jika kalian tidak mencatat maupun kalian tidak mengingat, kalian juga pasti akan kesusahan ya. Jadi kita akan bertemu tentang litotes ya, majas pertentangan, yaitu bagiannya litotes. Oke, selanjutnya ada gaya bahasa penegasan adik-adik. Nah, gaya bahasa penegasan. Nah, Bu, gaya bahasa penegasan itu apalagi, Bu? Jadi untuk gaya bahasa penegasan, kalian perlu ketahui ya, kalian perlu mencatat juga bahwa majas penegasan ini akan menjelaskan tentang gaya bahasa yang bertujuan ya atau bermaksud untuk meningkatkan pengaruh kepada pembacanya. Nah, jadi menegaskan ya. Jadi pengaruh apa nih, Bu? Jadi pengaruh untuk menyetujui sebuah ujaran, suatu kejadian seperti itu. Jadi Ibu berikan contoh ya. Misal Ibu menggunakan majas penegasan retorika ya. Jadi retorika itu biasanya penegasan dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kalimat tanya dia ya. Jadi penegasan dalam bentuk kalimat tanya, namun tidak perlu ada jawabannya adik-adik. Penegasan dalam bentuk tanda tanya tapi tidak perlu mendapatkan jawaban. Nah, yang kayak gimana itu, Bu? Oke, jadi contohnya itu seperti ini ya. Kapan pernah terjadi harga barang kebutuhan pokok turun pada saat menjelang hari raya? Nah, di sana ada penegasan ya, penegasan yang memang tidak perlu ada jawabannya ya. Jadi terkesan itu bagaimana ya, untuk subjektif gitu ya. Jadi pada gaya bahasa penegasan ini tadi itu kan pasti mempengaruhi pembaca ya, mempengaruhi pembaca untuk menyetujui atau tidak, seperti itu, untuk menyetujui atau tidak oleh kata-kata yang sudah tadi saya jelaskan, misal seperti itu ya. Kapan pernah terjadi barang kebutuhan pokok turun pada saat menjelang hari raya? Nah, itu kan sebenarnya tanda tanya, tapi karena memang pengucapannya atau memang gaya bahasanya seperti itu, jadi tidak perlu
dijawab seperti itu ya, tidak perlu ada jawaban. Nah, dan masih banyak lagi ya untuk gaya bahasa penegasan yang bisa kita temukan ya. Semisal kita akan bertemu gaya bahasa klimaks ya. Nah, gaya bahasa klimaksnya sangat mudah adik-adik. Bagaimana itu nanti kalimatnya itu merupakan pengurutan ya, pengurutan suatu kata dari kecil ke besar ya, atau suatu tingkatan ya, dari rendah ke tinggi. Nah, semisal seperti ini adik-adik. Bayi, ke anak kecil, ke remaja, ke dewasa, terus ke orang tua, seharusnya memiliki asuransi kesehatan. Nah, jadi urutan-urutan seperti itu adik-adik yang merupakan gaya bahasa klimaks ya kan. Nah, contoh lain seperti apa nih? Urutan-urutan semisal urutan-urutan SD, SMP, SMA, kuliahan seharusnya mendapatkan bantuan pendidikan, misal seperti itu ya. Itu juga merupakan dari contoh gaya bahasa klimaks ya, yakni gaya bahasa penegasan. Oke. Nah, selanjutnya ada gaya bahasa perbandingan adik-adik, gaya bahasa perbandingan. Nah, di gaya bahasa perbandingan ini kita akan bertemu tentang gaya bahasa simile ya kan, gaya bahasa simile, gaya bahasa metafora ya. Nah, kalau metafora itu pasti sudah tidak asing ya. Jadi gaya bahasa metafora itu biasanya itu akan mengungkapkan tentang sebentar, slide-nya macet. Oke. Nah, jadi untuk gaya bahasa di sana, untuk penggunaan majas dalam metaforanya, itu biasanya dalam metafora itu akan bersifat sama dengan pesan ya, yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan ya. Jadi sama dia maknanya atau pesan yang ingin disampaikan, tapi dalam bentuk ungkapan. Oke, jadi contohnya seperti ini ya, metafora. Pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Nah, di sana ada kata tangan kanan ya kan. Pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Tangan kanan di sana maksudnya apa sih? Ya kan? Nah, jadi sebenarnya maksudnya sama di sana kan, hanya saja menggunakan bentuk ungkapan ya kan. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kan bisa seperti ini ya. Pegawai tersebut merupakan sekretaris ya, mungkin ya sekretaris dari komisaris, atau mungkin bisa disebutkan anak buah dari komisaris, misal seperti itu ya. Jadi di sana disebutkan tangan kanan gitu ya, tangan kanan, atau kepercayaan misal seperti itu ya. Jadi pegawai tersebut merupakan kepercayaan dari komisaris ya, orang kepercayaan gitu ya. Di sana disebutkan ungkapannya jadi tangan kanan ya. Jadi tangan kanan itu biasanya orang yang setia ya kan, orang yang setia terus dapat dipercaya seperti itu ya. Jadi biasanya tidak semua sih sekretaris itu menjadi tangan kanan ya. Jadi orang yang bisa dipercaya oleh bos seperti itu ya, biasanya itu merupakan tangan kanan disebut ya. Nah, jadi ungkapan-ungkapan yang lain ya yang digunakan semisal nih, ibu ingin mengucapkan seseorang itu pekerja keras. Nah, orang itu pekerja keras, ibu mengucapkannya dengan membanting tulang, misal seperti itu ya. Itu merupakan gaya bahasa metafora. Terus juga biasanya juga ada menggunakan simile ya. Jadi simile ini biasanya dia menggunakan kata hubung seperti bagaikan adik-adik. Jadi kalau ada yang kata bagaikan, terus seperti, itu biasanya sudah pasti masuk ke gaya bahasa simile ya. Nah, jadi sangat mudah ya adik-adik ya. Namun pada gaya bahasa simile itu dia akan menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Nah, contohnya bagaimana, Bu? Jadi untuk contohnya semisal seperti ini. Kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Nah, bagaimana kelakuan seseorang semisal seperti ayam yang kehilangan induknya? Pijek.
kesana kesini gitu ya, teriak-teriak, kemumai, ngelincak gitu ya, nyari memene ya si ayam ini ya. Jadi di sanalah letak simile ya kan, menyandingkan sebuah kegiatan atau sebuah kejadian dengan ungkapan, dengan sebuah ungkapan. Kelakuannya bagai anak ayam kehilangan induknya, atau mungkin sifatnya seperti cara pekerjaannya atau pekerjaannya dalam melakukan hal seperti keong gitu, seperti keong yang tertidur. Keong sudah lambat apalagi tertidur ya, itu berarti lama gitu ya dalam ungkapan yang dimaksudkan ya. Oke, sampai sini paham ya adik-adik ya. Jadi sangat banyak adik-adik gaya bahasa yang akan kita temui dalam buku ya, dalam buku fiksi ya. Jadi kalian harus tahu dulu jenis-jenisnya. Ini jenis-jenisnya sudah Ibu terangkan ya. Ada gaya bahasa sindiran, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa penegasan, maupun gaya bahasa perbandingan. Nah, jadi nanti kalian tinggal mencari bagian-bagian yang mana ikut termasuk dari gaya sindiran, terus mana yang termasuk dari gaya pertentangan, terus contohnya apa saja. Nah, itu kalian harus pelajari lebih dalam lagi. Boleh kalian tanyakan kepada Ibu kok, boleh. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan fiksi dan non-fiksi ya adik-adik ya. Nah, oke. Pada bagian non-fiksi itu sudah pasti ya akan menggunakan bahasa atau kata yang baku ya kan. Jadi non-fiksi ya, buku non-fiksi ya. Jadi bahasa-bahasanya itu pasti menggunakan kata-kata baku, karena kan untuk non-fiksi apalagi semisal buku tentang buku pengayaan atau dan lain sebagainya, itu kan non-fiksi pasti kan dibuatnya kan berdasarkan fakta adik-adik. Jadi sudah pasti dalam bahasanya itu pasti akan menggunakan bahasa yang baku, jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan begitu kan untuk non-fiksinya, untuk buku-buku non-fiksi. Nah, selanjutnya cerita yang dituliskan itu terkesan santai. Nah, walaupun dia baku, cerita yang dituliskan dalam non-fiksi itu pasti akan terkesan santai. Jadi walaupun kita membaca dengan bahasa yang baku, kita juga bisa membacanya dengan ringan ya, dengan ringan. Jadi kita membacanya dengan santai seperti itu. Jadi ya bisa mudah dipahami lah ya. Oke. Nah, yang terakhir pasti kita juga akan sering menggunakan bahasa asing atau menggunakan kata asing ya, entah itu nanti kata-kata tentang pengertian Latinnya mungkin ditampilkan di sana, semisal tentang Latinnya pengertian membaca, itu kan ada bahasa Latinnya ya, di sana juga akan menampilkan kata-kata Latin seperti itu. Jadi sangat terlihat jelas ya adik-adik ya dalam kaidah kebahasaan fiksi maupun non-fiksi. Jadi jika fiksi itu pasti akan bertemu dengan gaya bahasa seperti itu. Jika non-fiksi kita akan bertemu dengan bahasa yang baku namun santai ya kan. Terus juga akan bertemu dengan bahasa-bahasa yang atau kata-kata yang asing seperti itu. Oke, jadi sudah sangat jelas ya adik-adik ya, sudah sangat jelas. Nah, selanjutnya Ibu harap kalian memahami pemaparan pada hari ini adik-adik. Nah, Ibu harapkan kalian juga sudah mencatat ya. Jadi kalian sudah mencatat poin-poin penting yang Ibu sudah jelaskan agar kalian lebih paham. Karena ini bagian kedua ya. Bagian pertama Ibu sudah berikan. Ini lanjutannya. Tapi Ibu yakin kalian mengerti karena sebelumnya Ibu sudah meminta kalian ya. Ibu sudah meminta kalian untuk mencari bab ini, mencari tahu terlebih dahulu tentang bab ini sebelum Ibu menjelaskan. Terus juga Ibu juga sudah meminta kalian untuk membuat PPT ya kan. Jadi kalian sudah paham tentang ya kurang lebih lah kalian paham seluk-beluk dari fiksi dan non-fiksi ini ya kan. Nah, adik-adik, Ibu ingin sedikit mengingatkan pada kalian ya. Jadi dalam menganalisis buku fiksi dan non-fiksi itu kalian tuh memang harus
membaca ulang ya, membaca teks ulang dalam buku ya. Jadi kalian tuh harus membaca ulang terus untuk mendapatkan cara menilai bukunya, semisal seperti itu ya. Terus juga kalian harus memahami teks buku yang akan kalian resensi, semisal itu buku tentang non fiksi ya kan, itu kalian harus memahami teks buku itu. Terus juga kalian harus menyimpulkan amanat yang tersirat maupun yang tersurat. Jadi itu ada sekitar ya 3 atau 4 langkah ya adik-adik ya dalam cara kalian menganalisis buku fiksi dan non fiksi. Nah, baik adik-adik, jadi itu saja pemaparan pada hari ini yang bisa Ibu berikan. Selanjutnya jika memang ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan secara langsung ya lewat grup maupun lewat WA, oke? Jadi itu saja yang bisa Ibu paparkan. Ibu minta maaf jika ada kata-kata yang salah, entah itu Ibu dalam pengucapannya cepat ataupun pengucapan Ibu yang salah, Ibu mohon maaf ya. Nah, tadi karena kita mengawalinya dengan berdoa adik-adik, kita akan menutupnya juga dengan berdoa. Oke. Siapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, oke adik-adik. Untuk yang baru masuk, jangan lupa ya untuk komentar di bawah untuk absennya. Terus juga nanti Ibu akan like ya, Ibu akan like siapa saja yang sudah komentar. Selanjutnya kita akan lanjutkan di WA untuk berdiskusi, untuk tanya jawab, untuk evaluasinya dan lain sebagainya ya. Nah, cukup sekian pemaparan pada hari ini. Ibu akhiri dan sampai jumpa.